Halo. Aduh, suara lebih serak. Lagi batuk nih. Gak tahu kenapa. Mudah-mudahan aja nggak batuk corona ya. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten keliling Sumatera Barat dengan info-info yang ada di sekitarnya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, diberikan barokah dan hidayahnya, dan semoga hari ini adalah hari terbaik dibanding dengan hari yang kemarin. Oke, di pagi yang mendung ini Kota Padang sepertinya sangat mendung, dan pagi tadi subuh udah hujan. Izinkan saya mengangkat tema yakninya vaksin corona. Ya, memang agak berat ya pembahasan kita kali ini yakninya mengenai vaksin corona. Ya, ini hanyalah cuman opini, sebuah konten opini, bukan konten yang pendapat saya gitu, bukan info resmi dari pihak terkait. Ini berdasarkan adalah info dari saya pribadi mengenai vaksin corona. Ya, mungkin kalian pada sama-sama menyaksikan ya pada beberapa bulan terakhir ini pemerintah lagi giat-giatnya menjalankan program vaksinasi secara nasional. Nah, vaksinasi secara nasional itu maksudnya yakninya semua masyarakat atau warga negara Indonesia wajib divaksin vaksin COVID agar tubuh kita lebih tahan atau lebih siap menghadapi virus yang masuk, terutama itu virus COVID-19. Ya, mungkin kita sama mengetahui dan sama merasakan sendiri dampak akibat COVID ini. Hampir semua lini kena, perekonomian dan hampir semua, dan merubah semua tatanan kehidupan kita. Ya, wajar seorang pemerintah melakukan tanggap cepat. Sebenarnya sih udah terlalu telat ya. Mungkin kita bisa lihat di info-info surat kabar online di Wuhan sendiri sudah dilaksanakan wisuda tanpa masker. Dan yang paling kita lihat sekarang ini artinya pegelaran akbar sepak bola Euro 2020, hampir rata-rata stadion udah penuh, dan hampir rata-rata juga nggak ada yang menggunakan masker. Dan bahkan yang kita ketahui dulu adalah Italia yang terkena dampak paling parah COVID di Eropa, dan sekarang mereka udah siap menuju era baru, dan itu mereka sudah tidak memakai masker lagi. Nah, kenapa demikian? Karena ya kedisiplinan masyarakat dan pemerintah cepat menanggapi virus ini, dan sekarang mereka udah menyatakan bebas, udah aman, udah bersahabat kata orang dengan virus ini. Ya, pembahasan kita mengenai virus corona ini, mengenai vaksinasi. Pemerintah sekarang terus masih impor vaksin Sinovac dari Cina atau Taiwan, dari mana saya lupa, agar suhu kita atau tubuh kita
lebih siap menerima serangan virus. Sebagaimana kita ketahui bahwa vaksinasi virus corona ini adalah kita memasukkan virus yang sudah dimatikan. Nah, jadi virus corona yang sudah didomainkan, sudah ditidurkan, disuntikan ke kita agar tubuh kita merespon dan sudah membaca semua database tentang virus ini gitu. Jadi apabila nanti ada masuk virus corona ini, jadi sistem kekebalan tubuh kita sudah siap menerima dan tidak terlalu terkejut. Oke, sorry, agak terhenti dulu karena jalan lagi jelek juga di sini. Dan kita melalui jalur alternatif Lubuk Lintah menuju Banda Bakali ya. Oke, kita lanjut mengenai vaksinasi tadi. Nah, program vaksinasi tersebut rata-rata udah jalan. Udah jalan ini maksudnya ya dengan cara pemerintah menggunakan kekuatannya sebagai abdi masyarakat, atau kekuatan pemerintah itu adalah misalnya ke ASN, PNS, para TNI ABRI, hampir semua yang berada di jawatan pemerintahan. Karena ya siapa mau kan PNS nanti kalau nggak diikut vaksinkan bisa jadi dimutasi atau diberhentikan gitu. Nah, jadi kekuatan pemerintah ada di sana. Lalu bagaimana dengan kita gitu? Maksudnya bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah? Nah, saya baca terakhir di Sumatera Barat sendiri bahwa vaksinasi atau sertifikat vaksin yang telah diberikan nanti akan dikaitkan dengan pengurusan surat-surat, dan bukti nyata salah satu kabupaten di Sumatera Barat untuk mengurus SIM atau SKCK mereka wajib menyertakan surat vaksinasi yang sudah menyatakan sudah melaksanakan vaksinasi COVID. Nah, disinilah kekuatan pemerintah untuk nge-push warga negara agar semuanya kena vaksin. Nah, mungkin kalian sekarang ada yang belum divaksin ya, atau udah ada yang divaksin, alhamdulillah. Plus minus atau pro kontra mengenai virus ini sendiri cukup banyak, tapi ya namanya pemerintah, kita bisa berpendapat apapun gitu kan. Misalnya kita nggak mau vaksin gitu, nanti ada chip gitu kata orang kan, oh jasa nggak mau vaksin itu uang 1.000 aja nempel gitu. Nah, banyak pro kontra tersebut. Namun apakah memang kita tidak mau gitu divaksin dengan alasan-alasan tersebut, atau banyak muradat ya kejelekannya? Entahlah, sekarang saya cuma beropini bahwa nantinya vaksin ini atau sertifikat vaksin ini akan sangat diperlukan atau sebagai dasar kita dalam mengurus surat-surat. Nah, apabila nanti kita nggak vaksin, kita harus disuruh vaksin gitu. Nah, sekarang selagi gratis, ya lakukanlah vaksinasi sekarang agar dapat sertifikatnya dan bisa ngurus surat-surat seperti SIM atau SKCK, atau nantinya akan dikaitkan dengan pengurusan di Capil gitu, takutnya seperti itu. Nah, nanti takutnya juga setelah program vaksin gratis ini tidak ada lagi, nah kalian mungkin nanti yang nggak ikut vaksin ini akan dikenakan biaya. Maka kalian kena kan, dikenakan biaya 600.000. Nah, sedangkan sekarang saya lagi kasih gratis, kalian tidak mau melaksanakannya, nanti pemerintah semena-mena kan memungut biaya, ya hak mereka gitu. Karena program itu sudah dilakukan sekarang. Nah, itu mungkin opini dari saya dan pandangan mata dari saya, karena di salah satu kabupaten di Sumatera Barat
sudah menerapkan sertifikat vaksin untuk pengurusan surat-surat. Nah, nggak tahu nih nanti di kota-kota kalian. Yang jelas, mumpung selagi gratis, apa salahnya ya kalian melakukan vaksin ini sebelum dibayar. Mungkin agak pembahasannya lebih berat ya sekarang ya, tapi nggak apa-apa. Tadi saya baru baca berita online gitu, makanya buat konten seperti ini sambil ke tempat klien. Oke, sampai sekian dulu. Pembahasan kita mengenai vaksin corona, dan saya cuma mengingatkan saat sertifikat vaksin ini akan diberlakukan, akan dikaitkan dengan pengurusan yang lainnya, maka lebih baik selagi sekarang masih gratis, lakukanlah vaksin. Itu cuma anjuran dari saya, bukan cuma nyuruh-nyuruh. Oke, sampai sekian dulu. Pembahasan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tetap bunyikan lonceng channel ini agar kalian mengetahui update perkembangan terus, karena kita sekarang update-nya di tanggal-tanggal genap ya. Di tanggal-tanggal genap kita akan posting satu konten. Sampai jumpa, see you.